dengan langsung, dengan tatap muka langsung di kelas yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah wassyukurillah pada saya semua ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke materi dengan bela negara dan nilai-nilai bela negara, mari kita berdoa mengamalkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bapak Ibu, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mal bogoh lamun tewano, malnya lamun tersuka, mau suka-suka lamun izin. Saya baru mengenal Bapak Ibu sepintas ketika kita sinkronus dengan dunia maya. Nah, hari ini kita ingin mengenal lebih dekat lagi dengan Bapak Ibu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Injal Nur Jaman, Ijai Suara Ahli Muda dari BKPTN Kabupaten Sukabumi. Ini nomor telepon dan nomor WA saya. Kemudian ini emailnya. Silakan nanti bila ada hal yang disampaikan bisa melalui email atau melalui WA aku. Setelah kita berkenalan dan tahu siapa Bapak Ibu, lanjutnya izinkan saya menaikkan agenda pembelajaran hari ini. Harapannya hasil belajar nanti Bapak Ibu mampu memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator keberhasilannya yang pertama, diharapkan Bapak Ibu mampu memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran dan negara, dan mengimplementasikan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan, apa yang ada dalam pikiran saudara tentang nilai-nilai bela negara? Ya, siapa Pak? Oke, Pak Agus. Cinta tanah air. Oke. Ada lagi yang kalimat lain? Setia kepada bangsa dan negara. Baik. Rela berkorban. Oke. Kemampuan awal bela negara. Berarti Bapak Ibu sudah membaca modul. Nah, jadi semua pada tahu. Jadi intinya apa yang dikatakan bela negara itu adalah, ini ada pendapat dasar negara dulu, Muhammad Hatta. Bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai persekutuan yang tersusun menjadi satu yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Itu yang menjadikan negara kita bersatu, walaupun berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda bahasa, tapi dengan satu tujuan karena ada kesamaan geopolitik dan sebagainya. Kemudian didasari dengan Sumpah Pemuda yang menghasilkan pada saat Kongres kedua Pemuda menghasilkan 3 sumpah. Sehingga bila hal ini kacau balau atau tidak tercapai, maka terjadi pecah dan matilah negara Indonesia. Makanya itu inilah pemersatu, Sumpah Pemuda itu adalah pemersatu. Kemudian setelah tadi pendapat kepada Ibu tentang apa itu bela negara, kita akan melihat quotes dari Bapak Muhammad Hatta, Bapak proklamator kita. Bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai sekutu yang tersusun menjadi satu yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Inilah yang melandasi dasar negara kita, walaupun berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda bahasa, tapi dapat dipersatukan. Karena apa? Ada kesamaan nasib dan ada kesamaan geopolitik. Kemudian para pemuda pada saat itu kumpul pada Kongres Pemuda dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Ada 3 sumpah yang diikrarkan oleh pemuda pada saat itu. Dan bila ini terjadi pecah belah, maka negara kita akan pecah dan mati dan bisa jadi punah. Karena ketidakbersamaan, ketidakbersatuan bangsa-bangsa di negara kita ini, atau tidak bersatunya penduduk di negara kita ini. Bapak Soekarno mengatakan filosofi ground slate daripada Indonesia merdeka, filosofi itulah fundamental, filsafat pikiran sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.
Ini harapan dan cita-cita Bapak Presiden pertama kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat dasar hukum bela negara. Ini ada bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Kita melihat bahwa dalam peraturan perundang-undangan ini di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Selain undang-undang yang tertera ini, ada satu undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya pertahanan negara. Di sana nanti kita akan melihat ada 5 nilai-nilai bela negara. Bagaimana lihatnya? Kita lihat sekarang. Tadi apa yang dikatakan kepada Ibu? Semuanya sudah ada di sini. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Sebelum melanjutkan, kita akan menyaksikan dulu video. Halo sahabat cerdas. Kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudera, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. 2 benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bapak Ibu, setelah tadi menyimak tayangan video, silakan yang mau berkomentar hubungkan dengan bela negara, hubungkan dengan nilai-nilai bela negara. Silakan yang mau mendapat dari mana dulu, silakan. Silakan dari belakang dulu. Baik, terima kasih pendapatnya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya kepada Ibu, kita akan melihat apa indikator nilai-nilai bela negara. Dari kelima nilai tadi, yang pertama cinta tanah air. Kita lihat cinta tanah air, indikatornya apa saja? Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Tanah dan pekarangan. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Dengan salah satunya adalah menyertai produk dalam negeri.
menjaga nama baik bangsa dan negara, bisa dengan olahraga, dengan kesenian dan sebagainya. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Beramal, berkontribusi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi di jalur yang baik. Yang kelima, mencintai dalam negeri budaya dan bangsa Indonesia. Artinya apa? Harus berani melestarikan. Melestarikan apa? Budaya, mencintai produk dalam negeri. Ya. Ini salah satu indikator, 5 indikator nilai bela negara terhadap nilai cinta tanah air. Memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita sadar sebagai warga, sebagai bangsa Indonesia, maka harus memiliki kesadaran keragaman budaya. Budaya kita memang beragam, suku bangsa beragam, agama kita beragam, ada 6 agama di kita. Bahasa daerah pun beragam, tetapi kita satu tujuan, satu ikatan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Mengapa kita harus paham dengan dalam Pancasila? Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila sebagai falsafah bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Maka wajib kita taat pada Pancasila. Karena yang menaungi ketika berbuat peraturan perundang-undangan tidak boleh terlepas dari jiwa Pancasila. Baik. Ternyata indikator pembangunan negara harus memiliki kecerdasan intelektual, IQ-nya. Yang kedua, ada kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau kecerdasan dalam menghadapi kesulitan. Kalau kita lihat ilmunya Pak Ari Ginanjar dengan ESQ-nya. Senantiasa melihara kesehatan jiwa dan raganya. Kita jaga jangan sampai hati kita ada virus-virus kedengkian, virus-virus kemarahan. Ya. Jadi jaga jiwa dan raganya. Karena dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya yang pertama adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau kita membangun jiwa dengan apa? Siraman rohani. Membangun badan dengan olahraga. Karena apa? Mens sana in corpore sano. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Tantangan, permasalahan bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Sekecil apapun, sebesar apapun tantangannya, hambatannya harus kita hadapi. Membina kemampuan jasmani dan rohani. Bina terus jasmani kita, pupuk terus dengan cara apa? Olahraga. Olahraga ringan sajalah. Ya. Kemudian rohani kita dengan cara apa? Pelajari agama. Pelajari kitab-kitab yang ada sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Memiliki kemampuan dan negara dalam bentuk keterampilan. Yang kecil saja kita untuk disiplin PBB. Baris berbaris itu akan menanti jiwa kita memiliki kemampuan dan negara, pertahanan yang kuat, kekokohan yang kuat dengan baris berbaris. Jadi sekali lagi, ASN, PNS dalam bela negara tidak perlu untuk mengangkat senjata, karena kita hanya kegiatan pendukung saja. Sampai sini pertanyaan dulu, silakan. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ASN dalam menerapkan bela negara? Kita bekerja berdasarkan tugas dan fungsi saja, sesuai tempat kerja saudara-saudara di mana dan sesuai dengan jabatan yang saudara hari ini kerjakan. Kerjakan itu saja dengan menghindari hal-hal yang negatif. Terakhir, kita akan melihat nilai-nilai kebangsaan.
Yang pertama ada Pancasila. Pancasila terdiri dari nilai religiusnya, nilai kekeluargaannya, keselarasan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Kita lihat yang 5 sila. Dari Pancasila kita jabarkan lagi dengan butir-butir Pancasila. Kita buka lagi bak Google ataupun buku-buku P4-nya. Mari kita kembali merecovery apa itu butir-butir Pancasila. Yang kedua ada undang-undang. Jadi Pancasila itu merupakan landasan ideal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang memiliki pertama nilai demokrasi, kebebasan. Yang kedua nilai kesederajatan. Nah, kedelapannya ada ketiganya nilai ketaatan hukum. Karena dalam Undang-Undang Dasar dari mulai pembukaannya sudah tercantum bagaimana dasar terbentuknya negara Republik Indonesia. Terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia dengan dituangkannya tujuan nasional di dalam alinea keempat. Dalam Undang-Undang Dasar ada batang tubuh dan ketentuan peralihan. Nilai-nilai kebangsaan yang ketiga adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita melihat di sana ada nilai kesatuan wilayah, yang mana satu dengan satu wilayah lainnya saling berhubungan, saling memerlukan, harus saling melindungi. Yang kedua nilai persatuan. Apapun suku bangsanya, apa bagaimanapun bahasanya, tetap harus dalam satu persatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiganya ada nilai kemandirian. Masing-masing daerah punya potensi sumber daya alam. Ciptakan kemandirian dengan mengolah potensi yang ada. Dan yang keempat, nilai-nilai kebangsaan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, kita lihat nilai kepedulian. Yang kedua nilai keadilan, dan ketiga nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini pada saat ini sudah mulai luntur. Karena masyarakat sudah a priori, sudah cuek, dan selalu mengandalkan kepada pemerintah. Tugas kita lah sekarang memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan. Dan terakhir, kesimpulan pada pertemuan hari ini, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijauhi oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan cara apa? Memudahkan tekad dan etikat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 ada tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, ada 5 nilai negara, nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. 2, sadar berbangsa dan bernegara. 3, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bapak dan Ibu, kesimpulan yang ketiga adalah ada 4 nilai-nilai kebangsaan. Pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulan dari pertemuan hari ini seperti itu. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama melaksanakan evaluasi. Evaluasi ini dikerjakan secara berkelompok saja. Silakan nanti per meja. Dikerjakan berkelompok dan dikumpulkan pada saat istirahat nanti atau pukul 16 sore nanti. Dikumpulkan di ketua kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.